Halo, assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Buat yang lagi ada masalah, ada problem, semoga cepat diberikan jalannya dan bisa diselesaikan. Oke teman-teman, siang hari ini saya lagi mau jalan-jalan lagi, naik motor ke daerah Bogor. Tepatnya saya mau ke Lembah Pelangi yang ada di daerah Ciampea, Bogor. Ini berangkatnya siang-siang ya, soalnya tadi juga bingung, mager banget. Tapi nggak apa-apa, biar enak. Siang-siang panas, nyampe sana main air, seger. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam tadi saya lihat di peta ya, di maps. Nanti rutenya seperti biasa lewat, ini saya dari Tangerang, terus nanti mau ke daerah Tangsel, nanti lewat Gunung Sindur, lewat pokoknya area-area Bogor lah. Oh ya, ini untuk Lembah Pelangi yang akan saya kunjungi itu terdiri dari curug ya. Curug itu air terjun, katanya sih ada 3. Dan salah satu curugnya tuh kita bisa pakai rappelling. Rappelling tuh kayak manjat gunung atau tebing pakai tali pengaman. Jadi nanti kita kayak apa ya, kayak naik ke atasnya lah, manjat pakai tali. Mudah-mudahan sih rame ya, jadi banyak orang yang nyobain juga. Kalau saya sih nggak nyobain sih, nggak bawa celana pendek soalnya lupa. Oke teman-teman, udah hampir 1 jam perjalanan. Ini saya udah ada di Gunung Sindur, mau mengarah ke Ciseeng. Lumayan rame ya kendaraan tadi yang melintas. Masih banyak aktivitas di hari libur. Tadi saya lihat di maps tuh masih 50 menit lagi, sekitar 24 km lagi perjalanan kita. Dan sekarang ini jam 12 lewat 2 menit. Jadi nyampenya jam 1 molor. Ini juga nanti kalau ada masjid saya berhenti lagi, atau mungkin di sana aja kali ya, di lokasi biasanya sih ada, tapi ya kurang tahu juga. Oke teman-teman, nih sekarang kita mau keluar jalur. Jadi nanti kalau teman-teman ada tulisan ini Jalan Matnur, ini teman-teman ngambil kanan ke jalan komplek ya, jalan biasa. Nah, lewat sini nih teman-teman. Oke teman-teman, nih kita bentar lagi mau nyampe. Nah nanti di sini nih pelan-pelan nih teman-teman.
Nanti dia ada orang yang gang kecil nih, belok kanan. Nah ini nih, kita belok ke sini, nanti ada tulisannya nih, menuju geosite Curug Jatake, Curug Lembah Pelangi. Nah ini nih kawasannya nih, kita tinggal lurus aja, ikutin jalan ini nih teman-teman. Sini masih banyak warung ya teman-teman, kalau mau beli air, mau beli rokok, yang rokok, beli persediaan lainnya juga beli di sini aja. Bensin eceran juga kayaknya ada. Jadi nih curugnya nih di balik bukit yang tadi kita lihat di jalan tadi ya teman-teman tuh. Sampai aja ini Bukit Kapur. Ini juga bisa dinaikin, ditanjak, bisa trekking ke puncaknya juga. Cuma saya nggak trekking lah, nanti aja kalau udah ada temennya. Ini nggak lama lagi nih, sekarang jam 1 lewat, agak molor dari jadwal, tapi nggak apa-apa. Ini langitnya bagus banget sih, dari tadi juga kelihatan puncak sama pemandangan di apa ya, pemandangan langitnya tuh kelihatan banget jelas gitu. Enak banget ini kalau mau muncak, nggak ketutupan awan. Ya next time lah ya, mudah-mudahan bisa. Ini jalannya masih terus ya lewat pemukiman warga nih, kan udah nggak ada warung-warung, jadi harus sudah stok persediaan. Oh ini masih ada nih warung kecil. Salah jalan teman-teman. Hati-hati jalanannya curam. Wah, nah ini nih udah ada yang jaga. Kita tanya dulu. Oke bener ya. Aduh, alhamdulillah.
Pak, ini Curug Lembah Pelangi ya? Iya. Bayarnya di mana? Siang, A. 15, oke. Oke teman-teman, ini saya udah sampai di area Curug Pelangi. Ini area loketnya, parkir motor di sana, parkir mobil di situ. Wah, ada orang nih, lumayan lah, jadi nggak sepi-sepi banget. Untuk HTM-nya nanti saya tampilin di layar. Ini tadi saya suruh bayar, tapi nggak ada tiketnya, tapi emang terpampang sih, ada di papannya juga. Oke, sekarang kita langsung masuk ke area Curug Pelangi. Oke, sekarang saya coba masuk ke kawasan Curug Pelangi. Sini desiran airnya udah kedengeran, tapi masih sungai-sungai kecil. Sekarang jam 13.16 ya. Kita coba trekkingnya berapa menit. Nah tuh, udah kelihatan. Nggak perlu jauh berarti teman-teman. Ini curugnya nih. Ini airnya nih teman-teman nih. Di bawah udah ada yang lagi ngaso. Oke, kita lanjut lagi jalannya. Ini juga bisa sih kalau mau turun langsung, tapi jatuh. Oke, lanjut lagi. Wah, ini yang paling bagus nih curugnya. Yang paling tinggi airnya. Jadi di sini tuh ada 3 ya katanya teman-teman. Ada 3 curug. Yang pertama di sini tadi 1, yang kedua ini, yang ketiga saya belum lihat nih. Oh, itu di sebelah sana tuh yang ketiga tuh, yang kecil. Oh, di sini ada toilet juga, aman lah.
Ini curugnya, tapi paling bagus sih di sini ya. Sana juga ada lagi. Sama yang ini yang paling tinggi. Oke, nanti kita lihat satu-satu ya. Ini udah mau nyampe. Nah, ini adalah salah satu curugnya, teman-teman. Ini bisa sih naik ke sini nih, jalan tengah-tengah sana kalau mau foto atau merasakan air. Ini kayaknya licin banget. Ini langsung mengarah ke sungai. Dari sana juga, dari curug yang tadi tinggi itu, airnya ngalir masuk sini. Terus ketemu lagi sama curug yang ini. Akhirnya bertemu di sini. Tapi di sini banyak sampah, teman-teman. Kalau misalnya main ke tempat wisata tuh biasain jangan buang sampah sembarangan, teman-teman. Kotor dan nggak bagus banget. Jadinya jelek. Padahal ini bagus banget sih curugnya. Ini ada fasilitas kamar mandi sama toilet juga. Jadi habis berenang, main air bisa langsung bilas di sini. Ini nggak ada yang jaga nih, jarang-jarang kan. Itu tadi saya bayar tiket, udah all in semua. Saung-saung juga bebas, nggak dipungut biaya lagi. Pengelolanya bagus sih, cuma kebersihannya aja. Ayo ramaikan, teman-teman. Nggak bakal nyesel kalau buat nyari spot foto doang di sini. Sekarang saya mau lanjut ke curug yang paling tinggi. Oke, sekarang saya mau ke tempat curug yang pertama, yang paling tinggi ya. Ini jalanannya terjal. Kita harus melewati batu-batu ini dulu. Tuh, banyak sampah banget ya, teman-teman. Padahal ini harusnya bisa nih dibersihin nih. Tapi emang nggak ada penjaganya juga sih di daerah kawasan curugnya ini. Nggak ada yang jagain. Jadi ya mungkin tamu yang berkunjung sini ya main buang-buang aja sampahnya. Waduh, jalannya gimana nih? Basah. Saya pengen ke sana. Bagus ya. Enak, bagus. Oke, teman-teman, ini tadi saya nyoba ke ujung sana. Itu ternyata di tengah-tengahnya ini dalam banget nih. Sepaha saya sih, saya nggak bawa celana pendek. Ini aja udah digulung sampai lutut, tapi tetap dalam. Jadi saya skip dulu deh. Nggak bisa ke sana, pengen lihat di bawah air terjunnya langsung. Cuma nggak bawa baju ganti, daripada nanti basah semua. Sini masih asri banget. Kalau untuk airnya dingin, tapi nggak dingin-dingin banget sih, karena masih ada ada cahaya matahari, jadinya masih hangat. Ini saya kurang tahu nih dalamnya berapa, soalnya nggak ada guide-nya juga sih, jadi nggak bisa nanya. Tadi saya sampai batu itu aja tuh, yang gede. Yang ini nih, batu ini nih, tadi saya duduk di situ, ambil gambarnya vertikal, lupa nggak horizontal. Oke deh. Saya mau balik lagi ngadem-ngadem di air terjun kedua yang banyak airnya.
Sekarang tinggal saya sendiri doang nih di area Curug Pelangi. Tadi satu-satunya pengunjung selain saya udah pulang. Jadi saya sendirian di sini. Berasa air terjun private ya. Sini juga nggak ada tukang jualan, padahal di sini enak nih. Kalau ada tukang minuman bisa ngopi-ngopi dulu. Tapi ya udahlah. Intinya sih saya bawa bekal air minum. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya ke sini di prepare aja kompornya, kompor gas, air, sama apa tuh mangkok. Oh ini ada lagi nih, ada teman ternyata saya. Ada lagi yang baru datang nyampe. Jadi lumayan lah, nggak sepi-sepi banget. Jadi tadi tuh yang paling tinggi tuh curug pertama. Ini belakang saya curug kedua, yang kecil tadi curug ketiga. Kalau curug pertama tadi agak dalam sih kayaknya. Jadi saya nggak berani nyebrang. Soalnya tadi pas masuk ke air di tengah-tengah itu udah sampai lutut ke atas, mau sampai paha. Nyampe sih sebenarnya, cuma daripada resiko saya sendiri juga datangnya, udahlah nggak usah, nggak jadi nggak apa-apa. Toh masih ada 2 curug lain kok. Teman-teman. Jadi sekarang saya mau ngaso-ngaso dulu. Sekarang baru jam 2 kurang 5. Nanti jam setengah 3 kita cabut dari sini. Oke. Nah, sekarang kita sampai di curug ketiga. Nih teman-teman, mantap. Ini aliran sungainya dari curug yang paling tinggi tadi di sana tuh, airnya ngalir sini, sana. Nggak tahu saya namanya apa nih, sungai apa. Yang jelas sumbernya dari sini. Nah kalau ini curugnya yang kecil teman-teman, bisa ke sini sih, cuma ya hati-hati aja, takutnya kepleset, tapi ada tangganya juga gitu teman-teman. Oke, mantap. Saya habis main air tadi basah-basahan, jadi ini rambutnya masih basah. Oke teman-teman, saatnya balik lagi. Licin, bukan licin saya. Hati-hati ya, jalanannya batu, licin. Tetap pegangan terus, saya pegangan besi ini nih. Hup. Nah, nyampe. Habis ini mau foto-foto di curug yang kedua nih, yang tengah. Habis itu mau balik. Ini airnya penuh banget nih, air dari sumber mata air. Jadi penuh terus, mantap. Nah ini penampakan tempat istirahatnya teman-teman. Saung-saungnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 saung di sini. Ini gratis. Teman-teman bisa pakai. Kalau yang kosong tinggal dudukin aja. Tapi minusnya di sini nggak ada listrik. Jadi teman-teman harus bawa power bank biar dokumentasi foto dan video tuh nggak berhenti. Lanjut terus. Ini di sini harusnya ada yang jualan nih teman-teman. Ada tulisannya tuh, doa ibu, jus buah dan pop ice. Ada nomor teleponnya. Harusnya telepon ibu, kenapa nggak jualan bu hari ini? Ya jadi beginilah teman-teman. Jadi ini di tengah-tengahnya ada air juga. Jadi buat berenang sih kayaknya udah disiapin.
udah diubin juga di keramik. Tuh, tapi airnya agak kotor, tapi ini langsung kok dari mata airnya. Tuh. Mungkin ininya jarang dibersihin aja, jadinya kotor. Tapi overall worth it lah kalau mau kesini bareng temen, keluarga, saudara, mau ngajak pacar. Enak sini. Nah nih teman-teman, menjelang sore pelanginya kelihatan. Nah ini namanya Curug Pelangi. Mungkin ini nih alasannya, jadi ada pelangi di curugnya. Keren banget. Waduh, kalau bisa turun nyampe di bawah situ, terus foto di bawahnya, mantep tuh, keren. Namanya Curug Pelangi. Akhirnya sampai juga. Ngos-ngosan saya naik ke atas doang, karena saya bilang belum berani kalau harus muncak-muncak, ngap, pegel, ngos-ngosan. Aduh, ayo, semangat. Aduh, sampai atas kosong, nggak ada yang jagain. Bener-bener sepi, ditinggal. Aduh, sini ada sawah orang. Sini ada arus. Oh nih, airnya nih yang bakal jadi air terjun yang panjang. Coba kita lihat dulu lah. Mumpung sepi, explore dulu. Ini nggak tahu nih bakal ditanemin apa. Ini udah ada tanamannya. Nah ini airnya nih yang menuju air terjun yang tinggi ya. Nih tuh. Sini tenang airnya. Sini mulai menurun. Baru di sana terjun bebas airnya. Saya nggak tahu rappelingnya di mana. Kayaknya di sini deh. Oh yang di sono, yang kedua yang banyak cabang airnya itu bisa rappelling kayaknya. Iya saya baru inget. Soalnya sepi, nggak ada petugasnya. Kalau mau rappelling juga bisa kontak dulu. Tadi ada nomor kontaknya, bisa dipesan. Jadi dia naik ke atas. Oh iya ya, saya baru ingat. Katanya ada rappelling. Mungkin rappellingnya di situ tadi. Soalnya ada jalur juga yang mau ke air terjun kedua atau yang tengah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Saya mau tarik napas dulu sebelum balik. Oke teman-teman, sekarang saya melanjutkan perjalanan lagi. Mana sih bapaknya? Ayo pak. Udah puas main ke curug. Jadi tadi saya sempat ngobrol sama bapak penjaganya. Jadi karena ini sekarang, saya lupa sekarang tuh hari Selasa ya. Jadi nggak rame. Kemarin kata bapaknya hari Sabtu Minggu tuh rame sampai nggak muat katanya, banyak yang rappelling juga. Jadi saya salah hari kalau mau rame-rame, tapi kalau sepi ya enak lah sekarang. Itu teman-teman, oh ini nih pelangnya nih di
tiang listrik Curug. Iya, saya nggak ngeliat tadi. Kecil banget tulisannya. Kata si bapak juga ada itu tadi di tiang listrik. Oh iya, nggak kelihatan. Terus juga kalau mau rappling, kata bapaknya tuh boleh datang aja, tapi minimal rombongan 10 orang gitu. Terus juga apalagi tadi ya, untuk rappling tuh bisa juga di curug yang ketiga itu yang airnya kecil. Itu bisa rappling di sana. Kalau yang curug tinggi itu, yang pertama itu katanya terlalu jauh soalnya. Tapi kalau ada talinya sih nggak apa-apa. Waduh, ngeri juga kalau kayak gitu. Ya gitu teman-teman. Mau ada guide-nya, terus juga kata bapaknya juga di ujung tuh yang tebing itu yang tadi saya bilang tuh yang bisa didaki yang mau trekking. Itu kalau Sabtu Minggu rame, banyak kelihatan dari curug. Dari posnya tadi kelihatan banyak orang yang ada di tepiannya, foto-foto rappling juga. Kemudian apalagi ya, kalau mau camping juga bisa kata dia. Mau di pos loketnya tadi atau di bawah juga bisa katanya gitu. Cuma harganya 3 kali lipat. Berarti tadi berapa? 10.000 ya. Berarti 30.000 kali ya. 3 kali lipat ya kan ya. Segitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan memberikan informasi tentang tempat wisata Lembah Curug Pelangi yang ada di Bogor. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.